Suatu ketika di tahun 1996, sebut saja namanya Pak Hussein. Pada saat itu, Pak Hussein adalah seorang pensiunan pegawai negeri sipil, dan Pak Hussein ini sangat rajin beribadah, sholat 5 waktu, sholat berjamaah. Suatu hari, Pak Hussein ingin pergi sholat ke musola untuk menjalankan sholat subuh. Bergegaslah Pak Hussein pergi ke musola yang dekat dengan rumahnya. Di pikiran Pak Hussein pada saat itu ialah mungkin ada beberapa warga atau tetangga yang ikut sholat berjamaah subuh. Namun sesampai di musola, hanyalah Pak Hussein sendiri yang menjalankan sholat subuh itu. Karena Pak Hussein sudah tidak punya waktu lagi untuk menunggu jamaah yang lain, lanjut Pak Hussein untuk sholat sendiri. 1 rakaat pun telah berlalu, dan ketika selesai Pak Hussein membaca Al-Fatihah dan surat pendek, kemudian ada suara-suara yang mengucapkan amin berbarengan, seperti bukan Pak Hussein sendiri yang berada dalam musola itu, namun ada yang berjamaah di belakangnya. Seketika hati Pak Hussein teramat bahagia karena sudah ada yang mengikuti sholat berjamaah subuh. 2 rakaat pun berlalu, dan ketika salam terakhir, Pak Hussein melirik ke belakang, dan ternyata di belakangnya itu sepi, sama sekali tidak ada orang-orang yang ikut sholat berjamaah. Lantas suara amin yang beramai-ramai tadi, itu suara siapa? Ucap di dalam hati Pak Hussein. Namun Pak Hussein ini adalah seorang yang ahli agama. Beliau tidak menaruh rasa takut sedikit pun, dan dia melanjutkan salam terakhir dan langsung menyiapkan diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia pun bercerita kepada anaknya bahwa tadi dia sholat, ada suara-suara yang seperti seolah-olah sedang berjamaah bersamanya. Namun setelah dia melihat ke belakang, semua itu sepi, kosong. Hanyalah Pak Hussein sendirilah yang ada di dalam musola itu. Dan keesokan harinya, Pak Hussein bercerita kepada tetangganya bahwa marilah kita sholat berjamaah di musola, agar musola itu tidak sepi dan kosong. Jadikanlah musola itu sebagai tempat ibadah kita bersama. Pesan dari cerita ini ialah utamakanlah sholat berjamaah, jangan pernah mengosongkan musola, karena musola itu adalah tempat ibadah yang sakral yang sudah disediakan untuk kita, para umat muslim beragama. Dan cerita pun berakhir.